Hai, masih bersama Supernoi Mopi. Dan kali ini saya akan mencoba menceritakan sebuah film yang mengisahkan perjuangan seorang ayah yang mengidap penyakit Down Syndrome, yang tanpa lelah memperjuangkan hak asuh anak sematawayangnya. Dan cerita sedih dan haru bercampur menjadi satu di film ini. I am Sam, selamat menyaksikan. Sam adalah seorang pria yang mengidap penyakit Down Syndrome. Ia bekerja di sebuah kedai Starbucks sebagai seorang pelayan. Dan suatu hari di tempat kerjanya, ia terlihat beda dari biasanya. Ia tampak terburu-buru dan lebih cepat melakukan pekerjaannya dibanding hari-hari biasanya. Hari itu rupanya bertepatan dengan kelahiran anak pertamanya. Jadi ia harus bergegas pergi ke rumah sakit menyusul istrinya yang bernama Rebecca yang sudah berada di sana menunggu persalinannya. Di samping Rebecca, Sam terlihat sangat panik sekali menunggu kelahiran anaknya. Proses persalinan pun berjalan dengan lancar. Sam telah resmi sekarang menjadi seorang ayah. Bayi perempuan yang lucu itu Sam namai Lucy. Ketika mereka akan pulang dari sebuah rumah sakit, Rebecca meninggalkan Sam dan bayinya sendirian. Dan Sam pun terlihat sangat kebingungan di sana. Bagaimana tidak, bayi yang baru lahir yang seharusnya diberi ASI dan mendapatkan kasih sayang seorang ibu tiba-tiba ditinggalkannya. Akhirnya Sam yang keterbelakangan mental itu pun harus berjuang sendirian mengurus anaknya dengan segala keterbatasannya. Dikarenakan Sam belum punya pengalaman dan hanya ia seorang diri mengurus bayi tersebut, Sam pun kerepotan karenanya. Suatu malam Lucy menangis tanpa henti sampai mereka berdua tak bisa tidur. Tangisan Lucy pun membangunkan tetangganya bernama Annie. Lalu Annie pun memberitahu Sam bahwa Lucy yang masih bayi tersebut harus diberi susu setiap 2 jam sekali. Atas bantuan Annie, akhirnya Sam pun dapat mengerti bagaimana cara mengurus bayi dan Lucy pun dapat tertidur dengan nyenyak. Malam berikutnya, ketika Sam sedang menidurkan Lucy, tiba-tiba datang sahabat-sahabat Sam untuk memberi selamat dan ingin melihat anaknya Sam, yaitu Lucy. Teman-teman Sam tersebut sama memiliki kekurangan seperti halnya Sam, yaitu keterbelakangan mental. Tapi walaupun begitu, mereka sangat baik dan sangat perhatian terhadap Sam. Hari demi hari Sam lalui bersama Lucy dengan penuh bahagia dan perhatian. Meski Sam memiliki kekurangan, tapi ia adalah seorang ayah yang sangat baik, berhati mulia, apapun akan ia lakukan demi kebahagiaan putrinya. Sam tak bisa jauh dari putrinya, kemanapun ia pergi selalu membawa Lucy. Pertumbuhan Lucy semakin hari semakin pesat dan sepertinya sekarang Lucy sudah tidak memungkinkan lagi untuk dibawa ke tempat kerja oleh Sam. Singkat cerita, Lucy pun telah tumbuh menjadi seorang gadis kecil yang sangat periang, cantik, dan pintar. Ia sering sekali menanyakan berbagai hal pada ayahnya tentang kehidupan. Lucy juga sempat bertanya tentang ibunya pada Sam. Sam hanya menceritakan perumpamaan tokoh-tokoh personil grup band The Beatles yang dulunya sama seperti Lucy, ditinggalkan oleh ibunya. Mungkin maksud Sam adalah di dunia ini ada beberapa orang yang terpilih mengalami kehidupan yang sangat sulit dan tidak beruntung seperti yang lainnya. Tuhan menciptakan manusia yang istimewa dalam menghadapi dan menjalani kehidupan yang cukup sulit tersebut. Dan mungkin ayahnya adalah salah satunya karena ia terlahir berbeda dari orang lain. Sam hanya bisa meminta maaf karena ia berbeda dari yang lain. Namun Lucy berkata kalau dia menerima ayahnya apa adanya dan ia sangat menyayangi sekali Sam. Suatu saat Lucy pun akan masuk sekolah. Sam pun mengajak Lucy dan sahabat-sahabatnya ke toko sepatu. Dan di sana mereka membelikan sepatu yang cocok untuk Lucy. Karena mereka berbeda dari yang lainnya, sehingga membuat si pelayan di toko tersebut pun merasa aneh dan bersikap kurang enak. Saat Sam akan membayar sepatu tersebut, ternyata uangnya kurang. Tapi karenanya kelompok ini mereka patungan untuk menambah kekurangannya tersebut. Sungguh sebuah pemandangan yang mengharukan dan hangat
yang diajarkan oleh orang-orang spesial seperti mereka. Didn't go to work all day Sam, that day. It's okay, Sam, because We just Tibalah hari pertama Lucy bersekolah, dan di sana ia mendapat teman pertamanya bernama Corner yang terlalu banyak bertanya apakah ayahnya Lucy adalah seorang yang terbelakang. Dengan tegas dan tanpa malu, Lucy pun menjawab memang benar ayahnya seperti itu. Namun Lucy sedih juga ketika temannya tersebut mengejek ayahnya. Sam sangat menyayangi Lucy. Setiap malam ia selalu membacakan buku cerita pada Lucy sebelum tidur. Sebenarnya Sam tidak bisa membaca. Dia hanya terus menghafalkan isi dari buku cerita tersebut dengan caranya. Suatu hari Sam dipanggil kepala sekolah. Ia menyampaikan pada Sam bahwa Lucy adalah anak yang cerdas. Namun Lucy cenderung menahan dirinya untuk memperlihatkan kecerdasannya. Di sana juga ternyata ada perwakilan dari Departemen Pelayanan Anak yang menerangkan bahwa Sam memiliki kemampuan IQ hanya setara dengan anak usia 7 tahun. Pihak sekolah pun jadi khawatir akan kondisi tersebut. Bagaimana mungkin Sam bisa mengurus Lucy jika usia Lucy semakin bertambah besar? Saat ulang tahun, Sam dan sahabatnya berencana memberi kejutan pada Lucy. Namun sebuah kekacauan terjadi saat Lucy sampai di rumahnya. Ternyata salah satu teman Lucy mengejeknya hingga membuatnya kesal. Melihat anaknya kesal di hari ulang tahunnya, Sam pun marah dan terjadilah perselisihan dengan ayah temannya Lucy tersebut. Kekacauan itu terjadi tepat dengan datangnya petugas departemen anak di pesta tersebut. Keadaan semakin kacau ketika temannya Lucy nyeletuk bahwa menurutnya Sam adalah ayah angkatnya. Tentu saja hal itu membuat Lucy sangat sedih sekali. Lalu Lucy pun lari sambil menangis. Sam pun sangat sedih dan marah. Menyaksikan hal itu, petugas departemen pun segera menelepon kantornya untuk segera bertindak. Dan Sam pun dinilai membahayakan anak-anak karena tidak bisa mengontrol emosinya. Dan petugas departemen pelayanan anak itu pun mengambil alih pengasuhan Lucy untuk sementara sampai sidang pengadilan memutuskan penyelesaian masalah ini. Dan itu artinya Sam harus memperjuangkan hak asuh anaknya di pengadilan. Dan Sam harus memiliki pengacara sendiri untuk mendampinginya. Dan untuk sementara ini Sam hanya diberi waktu 2 kali dalam seminggu untuk bertemu Lucy. What do you mean? I want her to go home with me, okay? we'll see Lucy 2 times a week. Singkat cerita, Sam pun mendatangi salah satu kantor pengacara terbaik di daerahnya yang mendapatkan informasi tersebut dari sebuah iklan di Yellow Pages. Di sana ia bertemu Rita, yaitu salah satu pengacara yang cukup terkenal dan salah satu yang terhebat di daerahnya. Setelah mereka berkenalan, Sam pun menceritakan maksud dan tujuannya, serta semua masalah yang sedang ia alami dengan segala keterbatasan dan berbelit-belit. Tentu saja hal itu membuat Rita merasa sedikit pusing mendengarnya, karena Sam terkesan bertele-tele dan terparuh dalam menjelaskan permasalahannya. Dan lalu ia pun meremehkan Sam bahwa Sam tak akan mampu untuk membayar dia sebagai pengacaranya. Menurutnya ia terlalu sibuk untuk mengurusi masalah Sam. Mr. Dawson, Yeah. quite bluntly, you can't afford to hire Mr. Dawson. I'm sorry, but Because I make $8 an hour. Ketika Rita sedang berbicara dengan Sam, tiba-tiba saja datang teman sesama pengacaranya dan menanyakan siapa pria tersebut. Dan tentu disinilah terjadi gengsi-gengsian antara pengacara tersebut. Dikarenakan ia tidak mau dicap sebagai pengacara yang tidak profesional di hadapan temannya, Rita pun mengatakan bahwa Sam adalah kliennya. Ia sengaja mendampingi Sam dalam masalah tersebut secara sukarela dengan kegiatan amalnya. Keesokan harinya, Sam terlihat sedang menuju bus dan dia sudah mempersiapkan sebuah kue untuk Lucy. Ketika Sam sudah berada di bus, ternyata kuenya tersebut tertinggal di halte bus. Lalu dia pun turun mengambil kue tersebut, tapi malah Sam ketinggalan busnya. Dengan bersusah payah, akhirnya Sam pun sampai di pengadilan. Lalu ia pun bergegas mencari putrinya. Saking terlalu bersemangat, Sam pun terjatuh dan kuenya pun tumpah. Sam diberi kesempatan untuk bersama Lucy di kantor tersebut. Lucy pun lalu minta maaf kepada Sam atas semua yang terjadi. Lucy pun berkata kalau dia sangat menyayangi ayahnya dan dia juga hanya ingin tetap tinggal bersama ayahnya. Tak ingin ada orang lain yang memisahkannya. I'm sorry, Daddy. I said I didn't want any
Singkat cerita, pengacara hebat bernama Rita pun sekarang sudah bersedia mendampingi Sam sebagai pengacaranya. Dan sebagai langkah awal, Rita mempelajari kasus yang sedang dialami Sam dan ia memanggil semua teman Sam untuk dijadikan saksi nanti di pengadilan. Namun Rita merasa sedikit pesimis dengan keterangan mereka karena mereka pun ternyata sama mengidap disabilitas seperti halnya Sam. Setiap pertanyaan yang Rita berikan, mereka jawab dengan bertele-tele dan agak tidak nyambung begitu. Tentu saja hal itu membuat Rita garuk-garuk kepala dan bingung dibuatnya. Dan pada akhirnya di hari pengadilan, Rita mengundang seorang saksi, yaitu seorang dokter lulusan Harvard yang ibunya juga dulu adalah seorang disabilitas yang memiliki IQ 70 sama seperti halnya Sam. Dia mengakui kalau ibunya memang berbeda dari yang lainnya, namun ia memiliki kesabaran dan kasih sayang yang sangat besar terhadapnya, sehingga ia bisa menjadi dokter dan sukses tumbuh menjadi wanita hebat seperti sekarang. Dokter itu pun mengatakan Lucy pun nantinya juga akan menjadi wanita hebat sepertinya. Sam pun memeluk dokter tersebut dengan haru. Lalu jaksa pun mengajukan sebuah pertanyaan. Apakah dulu dokter hanya tinggal bersama ibunya? Dan ternyata dokter tersebut menjawab, dulu selain tinggal dengan ibunya, ia juga bersama kakek dan neneknya. Sehingga jaksa tersebut berkesimpulan bahwa yang menyokong kepintaran dokter tersebut adalah kakek dan neneknya, bukan ibunya. Namun Rita segera menyangkalnya dan ia mengatakan kalau kemampuan seseorang walaupun dia seorang disabilitas itu tidak akan menghalangi mereka untuk memiliki rasa sabar, kasih sayang, dan saling mencintai. Akhirnya sidang pun ditutup dengan kemenangan Rita dan Sam. Sidang ini barulah awal dari perjuangan Sam, bukan final. Sam masih harus berjuang dalam sidang berikutnya untuk mendapatkan hak asuh anaknya kembali. Waktu berkunjung pun telah tiba dan itu adalah waktu yang sangat ditunggu-tunggu oleh mereka. Tapi kali ini Lucy melarikan diri dan berbohong pada Sam bahwa penjaga membolehkannya mereka untuk pergi ke taman. Dan ketika dalam perjalanan di bus, Lucy pun mengakuinya bahwa ia sudah berbohong. Sam pun terkejut dan berkata bahwa hal itu tidak boleh dilakukannya. Tetapi apa daya, karena Lucy sudah memaksa, Sam pun tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Dan akhirnya kesempatan tersebut tidak mereka sia-siakan. Mereka bermain bersama, melepaskan kerinduan, bercanda, tertawa dengan penuh kasih sayang. Tak terasa malam pun telah tiba dan ketika mereka sedang beristirahat di taman, polisi pun datang menemuinya. Dan hal itu ternyata membuat Rita terpaksa harus datang menemui Sam. Dan akhirnya Rita pun meminta maaf pada Departemen Layanan Anak dan ia pun memohon untuk tidak memberitahukan kejadian tersebut pada pengadilan. Ya, paling tidak pihak Departemen Anak tersebut memberi kesempatan padanya untuk memperjuangkan hak asuh anak Sam. Atas kejadian tersebut membuat Lucy pun harus ditanyai dari pihak pengadilan. Tapi Lucy pun dengan sangat pintar menjawab semua pertanyaan jaksa. Namun ketika ia ditanya di manakah ia tidur tadi malam, Lucy pun terdiam. Tapi selanjutnya Lucy berkata bahwa dia hanyalah membutuhkan cinta seorang ayah. Hari persidangan selanjutnya pun telah datang. Saksi yang dihadirkan kali ini adalah atasan Sam di Starbucks. Jaksa pun bertanya padanya, apakah Sam saat bekerja hanya bisa mengantarkan minuman saja dan membereskan meja karena IQ-nya yang sangat rendah? Lalu dia pun menjawab dengan sangat lancar, sebenarnya tidak juga. Malahan ia akan mempromosikannya menjadi pembuat kopi. Jawaban itu pun membuat jaksa terlihat kesal. Dan di hari berikutnya Rita pun cukup gelisah karena saksi yang akan dihadirkan selanjutnya adalah teman-temannya Sam, yang ya seperti kita tahu mereka sama seperti Sam. Dan pada saat menegangkan di pengadilan, tiba-tiba datanglah Annie, tetangganya Sam. Kehadiran Annie akan sangat membantu karena Annie adalah seseorang yang sangat dekat dengan Sam. Jaksa pun bertanya padanya, apakah ada keraguan jika Sam menjadi ayah dan merawat Lucy? Annie pun menjawab bahwa dia sedikitpun tidak meragukan Sam. Sam adalah seorang ayah yang baik. Lihatlah sekarang, Lucy adalah anak yang cerdas dan kuat dan memiliki rasa empati yang tulus kepada orang lain.
Dan Randy pun menambahkan bahwa ia merasa khawatir jika pihak departemen memisahkan mereka berdua. Ia akan amat sangat kehilangan yang mendalam karena Sam adalah orang yang sangat Lucy sayangi. Ketika jaksa mengajukan pertanyaan konyol seperti tentang pertambahan dan perkalian, Randy pun menjawab bahwa menurutnya hubungan anak dan orang tua itu tidak ada hubungannya dengan tabel matematika dan sebagainya. Cerita berlanjut, Sam diajak ke rumahnya Rita untuk mempersiapkan sidang selanjutnya. Dan sesampainya di sana, Sam terlihat kagum sekali melihat rumahnya Rita yang sangat mewah. Tetapi sesungguhnya di balik kemewahan dan kesuksesannya Rita, di rumahnya terlihat sepi. Anaknya pun merasa kesepian karena kesibukan Rita setiap hari. Di sana Sam dilatih agar di persidangan nanti bisa menjawab semua pertanyaan dengan lancar. Tetapi Sam ternyata susah diajari karena atas segala keterbatasannya. Sam sangat kesulitan menjawab semua pertanyaan Rita. Di tempat kerjanya, Sam pun telah naik jabatan menjadi pembuat kopi. Dan akan tetapi karena hari itu ia diburu waktu untuk membuat pernyataan di persidangan, ia pun terlihat gugup dan mengacaukan segalanya di hari pertamanya sebagai seorang pembuat kopi. Dan karena sudah terlambat, ia pun segera berlari ke tempat persidangan dengan kondisi yang berantakan. Dan tanpa diduga di persidangan itu, ia mampu menjawab semua pertanyaan yang Rita ajukan dengan baik. Kemudian giliran jaksa bertanya pada Sam dan ia pun dapat menjawab pada awalnya. Tetapi ketika jaksa bertanya bagaimana caranya melindungi Lucy dan mengurusnya jika sudah mencapai umur 10 tahun, 15 tahun dan seterusnya. Sedangkan menurutnya Sam sendiri setara dengan kemampuan anak usia 8 tahun. Mendengar hal itu Sam pun terdiam. Kemudian Rita pun interupsi bahwa pertanyaan jaksa tersebut sudah di luar batas kemampuannya. Pertanyaan jaksa terus bertubi-tubi dan hal itu membuat Sam merasa tidak percaya diri dan menyerah di persidangan itu. Dan Sam pun kalah di persidangan tersebut. Dan itu berarti Sam kehilangan hak asuhnya. Dengan perasaan sedih dan berat, mereka pun harus berpisah. Sam harus merelakan Lucy untuk tinggal bersama orang tua asuhnya. Suatu hari Sam berniat mengunjungi Lucy di rumah orang tua asuhnya. Tapi sesampainya di sana, dia pun melihat Lucy sedang asik bersama orang tua asuhnya itu. Dan Sam pun merasa cemburu melihat kebahagiaan Lucy. Dan akhirnya ia pun mengurungkan niatnya untuk bertemu Lucy. Lalu Sam pun pulang dengan penuh kecewa dan perasaan yang sangat sedih. Dan dari mulai saat itulah Sam tidak pernah mengunjungi Lucy dan menelponnya. Sam menjalani hari-harinya dengan penuh kesedihan dan kesepian. Bahkan Sam tidak hadir dalam acara evaluasi pertamanya. Tentu saja hal tersebut membuat Rita marah dan kecewa. Rita menjelaskan bahwa Sam bisa mendapatkan hak asuhnya kembali jika Sam mempunyai penghasilan lebih untuk tinggal di apartemen baru yang memiliki kamar khusus untuk Lucy. Akan tetapi Sam malah menjawab, mungkin Lucy sudah bahagia bersama orang tua asuh barunya. Sam pun kehilangan semangat. Ia merasa bahwa posisinya tidak diuntungkan karena ia terlahir berbeda dari manusia pada umumnya. Melihat Sam bersedih, Rita pun berkata bahwa kehidupannya pun tidak sesempurna yang Sam bayangkan. Di balik kemewahannya, ternyata anaknya sendiri membencinya karena terlalu sibuk dengan pekerjaannya. Suaminya juga selingkuh dengan wanita lain. Rita menangis, lalu Sam pun menenangkannya. Penjelasan Lucy membuat Sam berpikir kembali. Mungkin ia terlalu cepat menyerah untuk memperjuangkan hak asuh atas Lucy. Sam pun bersemangat kembali untuk memperjuangkannya. Sam berusaha keras untuk mendapatkan uang tambahan. Segala pekerjaan Sam melakukan demi mendapatkannya. Bahkan ia rela bekerja tambahan sebagai penjaga anjing tetangganya. Suatu hari Sam pun mengunjungi Lucy. Ibu asuhnya bernama Randy dan Lucy pun marah padanya karena Sam tak pernah menelpon dan mengunjungi Lucy sejak kalah di persidangan. Pada saat evaluasi pengadilan, Sam mendapatkan berita buruk karena ternyata Randy, orang tua asuhnya Lucy, akan melanjutkan proses hak adopsi penuh atas Lucy. Menurut Rita, Sam pun sudah tidak ada kesempatan lagi dan hanya ada satu cara yang bisa Sam lakukan, yaitu dengan memberikan perwalian pada orang tua asuhnya. Dengan begitu, maka ia akan mendapatkan jatah berkunjung lebih banyak dari biasanya. Suatu siang, Randy menemani Lucy untuk berjualan kue dalam kegiatan permukaan di sekolahnya. Dan tak disangka mereka bertemu dengan Sam.
Ternyata Sam sudah pindah apartemen dan memilih apartemen yang sangat dekat dengan rumahnya Randy supaya lebih mudah untuk bertemu Lucy. Sebenarnya hal tersebut sangat disesalkan oleh Randy karena terkait hak asuhnya masih harus diselesaikan di pengadilan. Suatu malam Lucy kabur dari rumah ibu asuhnya untuk bertemu Sam dan tidur bersamanya. Karena Sam tidak ingin mengulangi kesalahan yang pernah ia lakukan, Sam pun mengantarkan Lucy kembali ke rumahnya Randy. Dan dikarenakan lokasi apartemennya berdekatan, hampir setiap malam Lucy pun menemui Sam. Dan pada akhirnya Randy pun menyadari bahwa hubungan ayah dan anaknya takkan pernah bisa terpisahkan. Randy pun berkata pada Lucy, jika ia ingin bertemu ayahnya, ia tinggal bilang saja dan Randy tidak akan pernah melarangnya. Lalu di malam berikutnya, Randy datang ke rumah Sam sambil menggendong Lucy. Dan ia pun berkata pada Sam bahwa Lucy tertidur di mobil dan ia tidak ingin mengganggunya atau membangunkannya. Sebelum pergi, Randy pun menjelaskan pada Sam bahwa di pengadilan nanti, pada awalnya ia akan berkata pada hakim bahwa ia akan memberikan cinta yang tak pernah Lucy dapatkan sebelumnya. Akan tetapi, ia takkan pernah melakukannya karena itu adalah suatu kebohongan yang besar. Ia menyadari bahwa tak ada yang bisa menandingi cinta yang Sam berikan pada Lucy, yaitu cinta yang tulus antara seorang ayah dan anak. Randy pun meminta maaf pada Sam atas semua yang telah ia lakukan padanya. Ia pun akan membatalkan rencana adopsi penuh atas Lucy dan setuju untuk membagi hak asuhnya dengan Sam. Dan pada akhirnya perjuangan Sam pun tidak sia-sia dengan kekuatan dan segala keterbatasannya untuk mendapatkan putrinya kembali. Pada dasarnya semua orang tua tentunya ingin menjadi yang terbaik untuk anaknya, termasuk juga Sam. Walaupun ia memiliki kekurangan, namun cinta yang ia berikan pada Lucy adalah cinta yang tulus dan sempurna. Cerita ini mengajarkan pada kita agar tidak memandang rendah orang lain, termasuk orang-orang seperti Sam. Walaupun berbeda, mereka memiliki cinta kasih yang begitu tulus dan luar biasa. Dan inilah akhir dari video kali ini. Jika kalian suka, silahkan like dan subscribe. Aktifkan loncengnya untuk video-video berikutnya. Terima kasih, Super Noi Mopi.